Impact People, saat ini kami sedang ada di Pamukkale. Kami hendak terbang bersama dengan, di sini ada 7 orang dan di grup sebelah ada 14 orang. Kita siap terbang untuk melintasi langit biru dan melihat kota yang indah ini. Ya, bersama di sini orang-orang yang begitu antusias dan punya iman untuk bisa terbang, dan akhirnya kita bisa dikasih kesempatan terbang pagi hari ini dari Pamukkale, Turki. Exciting guys! Woo! Amazing sunrise yang tidak pernah berhenti untuk terbit setiap hari dari timur. Demikian kasih Tuhan, selalu baru setiap pagi buat saudara dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih dengan beban masalah, pergumulan kehidupan, ataupun juga krisis yang sedang dialami. Sebab kasih Tuhan selalu baru buat kita tiap hari. Dari Pamukkale, Hierapolis, Turki, Tuhan mengasihi bersama dengan rekan-rekan di sini yang kelihatan wajah tersenyum walaupun baru bangun pagi. Ya, semuanya mimpi jadi kenyataan. Amin. Jadi Rasul Yohanes ini dia ditangkap dari Efesus, kemudian dibawa ke Roma. Sampai di Roma kemudian dia dibunuh dengan cara digoreng dan direbus tapi nggak mati. Lalu kemudian akhirnya orang Romawi bingung gimana cara membunuhnya orang. Akhirnya dibuanglah di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itu tidak ada penduduk sama sekali. Dipikir biar dia jadi gila di sana. Tapi malah di Pulau Patmos Yohanes dapatkan penglihatan tentang kitab Wahyu. Nah, nubuatan-nubuatan yang sedang terjadi dan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi, termasuk 7 jemaat di mana Yohanes mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan itu disampaikan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil ini. Salah satunya yaitu jemaat yang ada di Philadelphia. Nah, Philadelphia adalah kota yang tidak terlalu besar. Kenapa tidak terlalu besar? Karena kota ini kota yang sangat rawan dengan gempa. Karena pernah terjadi gempa yang begitu besar di tahun 17 sesudah Masehi. Sehingga menyebabkan penduduk sini sangat sedikit dan gereja pun tidak terlalu besar. Namun yang menarik adalah ternyata gereja Philadelphia adalah gereja yang tidak ada kritikan dan tidak ada kecaman dari Tuhan. Semua 7 gereja ada kecaman dan ada kritikan. Cuma satu gereja ini yang tidak ada kecaman melainkan pujian. Kalau kemarin jemaat di Laodikia adalah jemaat yang dikecam dan tidak ada pujian. Tapi di sini gereja yang tidak ada kecaman tapi pujian yang ada. Kalau kemarin kita belajar ada jemaat yang suam-suam kuku. Sedangkan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang setia melakukan kebenaran. Jemaat Sardis adalah jemaat yang mati rohaninya. Nah, oke, saya jelaskan kenapa dia mati rohani. Kota Sardis merupakan kota salah satu paling modern pada zaman yang lalu. Kenapa modern? Karena cukup paling canggih, perputaran ekonomi juga baik,
dan juga termasuk mata uang pertama kali di dunia, salah satunya di sini. Sementara yang zaman di sini mereka masih menggunakan barter sistemnya. Tapi penggunaan mata uang mulai digunakan di kota ini. Kota ini menjadi kota yang maju dan mewah, terutama pada 700 tahun sebelum Masehi. Jadi 2700 tahun yang lalu, kota ini adalah kota yang paling mewah, yaitu pada zaman Raja Nebukadnezar. Ya, sehingga menyebabkan akhirnya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang melempem secara rohaninya. Karena mereka sangat terpengaruh dengan arus daripada keuangan atau dunia. Yakinlah Tuhan dan roh. Lord, we desire to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone. Waktu Yesus memilih si Rasul Yohanes dan Yakobus, mereka adalah rasul yang paling berangasan, yang paling emosional, yang paling cepat marah dan sumbu pendek. Kenapa? Waktu Yesus sedang ada di Samaria, Yesus kemudian dimaki-maki sama orang Samaria, Rasul Yohanes sama Yakobus langsung berkata, "Guru, biar aku panggil malaikat untuk kirim halilintar buat orang-orang itu yang maki-maki kamu." Loh, Yesus harusnya bilang, bukan begitu caranya kamu untuk berhadapan dengan lawan, itu dengan kasih. Disitulah Rasul Yohanes menyadari bahwa aku masih punya karakter yang sangat buruk. Dan dia melakukan sebuah pertobatan dengan mendekatkan diri sedekat-dekat sama Yesus. Sampai kemudian dia saking dekatnya sama Yesus, kemanapun Yesus berada, dia ada di situ. I want your fire, more of your power. Send me ablaze, send me ablaze. I want to know your fire again. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire. Saat ini kami sudah nyampe di tempat Ibu Maria, Ibu Bunda Maria, tempat di mana tempat tinggal daripada Maria. Setelah Yesus naik ke surga, 13 sampai 15 tahun, dia dibawa kemari oleh Yohanes dan dia mati di sini. Jadi ini baru mau menuju ke rumah Bunda Maria. Rumahnya kelihatan dari rumahnya kecil, gak terlalu besar. Sebelah kiri sini Bapak Ibu ada kolam. Ini dipercayakan kolam baptis. Fill me again, fill me again. I want to know your fire. Di bawah rumah Ibu Maria terdapat air suci yang menurut tradisi. Artinya banyak orang dari seluruh dunia mereka datang ke tempat ini untuk mencoba bisa cuci tangan, tapi sebagian mereka ada yang mencoba untuk minumnya. Fill me up till I'm overflowing, overflowing. Fill me up
Jemaat yang kuat terhadap penderitaan. Jemaat yang mau menderita dan tidak mengeluh. Kota Smyrna, Bapak Ibu, adalah kota yang dibangun 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi kota ini dibangun sejaman dengan Raja Daud memerintah di Israel. Kota ini lebih tua daripada kota Laodikia, Efesus, maupun kemarin Sardis. Sardis 700 tahun sebelum Masehi. Ini 1000 tahun sebelum Masehi. Berarti umurnya sudah 3000 tahun yang lalu. Jemaat Smyrna ini jemaat yang paling menderita di antara 7 jemaat yang lain. Makanya Tuhan ngomong begini. Aku tahu kesengsaraan. Aku peduli kemiskinannya. Aku mengerti aniaya. Wow. Berarti di tengah-tengah penderitaan kita, Tuhan itu peduli dan mengerti. Sekalipun mungkin kamu tidak diperhatikan orang tua, tidak diperhatikan teman, sekalipun mungkin kau tidak diperhatikan sama bos, tapi Tuhan tahu dan mengerti. Wow, menarik. Jadi jangan pernah takut sama masalah, tapi embrace-lah masalah, rangkullah masalah sebagai stepping stone untuk kita mengandalkan Tuhan yang pertama. Yang kedua, membuat kita bertobat. Yang ketiga, membentuk karakter kita. Yang keempat, membuat kita tambah kreatif. Yang mengerti sama-sama katakan, amin. Makanan terbaik dari selama ini, terbaik ini. Impact people, kami nginep di hotel yang ada di kota Izmir. It's really nice. Memang perjalanan kami ini hotel bagus-bagus. Bintang 5, tapi bintang 5 juga ada kelasnya, ada ratingnya. Dan puji Tuhan, semua peserta merasakan rata-rata hotel yang kami nikmati, hampir semua, is the best hotel. Bintang 5 yang terbaik, mereka bisa menikmati makanannya, mereka bisa menikmati istirahat mereka, dan mereka juga bisa menikmati fellowship bersama dengan rekan-rekan peserta. Polikarpus adalah seorang murid Yohanes Rasul yang Yesus muridkan secara langsung. Dialah yang menjadi bapa daripada agama Katolik dan juga Ortodok Timur. Beliau di mana melayani di abad 1 dan abad yang kedua. Dia dimuridkan oleh Yohanes di Efesus, sampai kemudian dia menjadi seorang rasul yang menjadi seorang yang banyak menulis juga. Seperti tulisan-tulisan surat ke Filipi, menguatkan jemaat-jemaat di beberapa tempat di Asia kecil juga. Saya rindu setiap kita untuk jadi orang besar hati. Anda sebagai pemimpin, ayo muridkan orang di bawah saudara. Anda sebagai orang tua, muridkan anak-anakmu. Maka dengan demikian kita akan lihat bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Percaya saya sama katakan? Oke. Arti dari Tiatira sebetulnya bagus. Artinya pengorbanan dan kerendahan hati. Karena memang jemaat ini jemaat yang banyak berkorban. Ya, kerendahan hati dan pengorbanan. Jemaat di Tiatira ternyata Bapak Ibu terbagi dua. Sebagian besar di antara mereka menerima pengajaran sesat, yaitu pengajaran Isabel yang mentoleransikan perzinaan dan juga penyembahan berhala, memakan penyembahan berhala dan bahkan ikut menyembah berhala. Tapi jemaat di Tiatira ini Bapak Ibu adalah jemaat yang terkenal pertama dengan kasihnya. Tuhan tuh memuji kasihnya yang tinggi di sini. Yang kedua, jemaat Tiatira adalah jemaat yang dipuji sama Tuhan, imannya teguh.
kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, imannya yang tidak tergoyahkan. Yang ketiga, jemaat di sini dipuji Tuhan karena pelayanannya yang all out buat Tuhan. Yang keempat, jemaat Tiatira ini mereka tekun di dalam kesukaran, mereka tekun di dalam pelayanan. Jadi betul-betul jemaat ini bagus banget. Namun sayang, jemaat ini yang punya kasih, yang punya iman, yang punya ketekunan, dan punya pelayanan yang bagus, mereka kompromis dengan pengajaran Isabel. Yang membuat mereka akhirnya kompromis dengan namanya perjinaan, penyembahan berhala. Dan mereka tidak mau bertobat. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu nih. Ini keadaan orang Kristen zaman sekarang nih. Ya, pelayanan, oke, ke gereja, tapi masih kompromis dengan dosa. Nah, saya rindu setiap kita di tempat ini. Pulang dari Turki, saya kecil ini, kita jadi orang-orang yang aktif gereja, tapi juga menjaga kesucian sehingga Tuhan bisa pakai kita. Dan Tuhan bisa percayakan kita perkara besar. Dan Tuhan karuniakan kita kesehatan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Abide with me. Abide with me. Holy Spirit, breathe in me. Holy Spirit, fill me. I want. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di jemaat terakhir. Yang kita udah kelilingi 7, ini jemaat yang ke-7 ya. Wah, jemaat Pergamus itu ada dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 adalah jemaat yang berkompromi dengan lingkungan yang buruk. Atau jemaat yang tersesat karena pergaulan yang salah. Saudara, arti sebetulnya dari Pergamon atau Pergamus artinya yang ditinggikan. Wah, menarik sekali ya. Kota ini yang mengerikan ini. Kota ini adalah kota pertama di Asia. Oke, di seluruh Asia yang mendukung penyembahan kepada berhala dan kepada kaisar. Dan mereka berada di takhta iblis, pusat penyembahan berhala. Ini yang membuat mereka akhirnya terpengaruh. Dan mereka makan persembahan berhala, serta mereka berbuat cabul. Masih ingat firman Tuhan berkata 1 Korintus 15 ayat 33? Janganlah sesat, janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan atau karakter kita rusak bukan karena problem. Karakter kita rusak bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak karakter kita. Problem justru membentuk karakter kita. Yang sombong jadi rendah hati, yang pelit jadi murah hati, ya, yang gak tertib jadi tertib. Tapi yang merusak karakter kita bukan problem, tapi pergaulan yang buruk. Abide with me. Abide with me. Holy Spirit, breathe in me. Holy Spirit, fill me. I want more, so much more. Holy Spirit, move in me. Holy Spirit, touch me. I want more, so much more. Troy ini Bapak Ibu salah satu kota tertua. Kota Troy ceritanya seperti kota Efesus Bapak Ibu. Ini juga dibangun kota pantai. Kota pantai seperti kota Efesus, tapi ini lebih dulu. Heaven open, glory fall down, fill us once again. Our hearts
Ya, saat ini kami sedang ada di benua Asia, lagi mau menuju ke benua Eropa, melewati jembatan terpanjang, jembatan Çanakkale, jembatan yang terpanjang dengan 4 kilo di Turki. Ya, kita bisa melihat di sini jembatannya cukup solid, kokoh. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan saya jalan. Kalau tidak, tapi saya ikhlas ya. Ternyata Tuhan izinkan. Dan luar biasa dalam tour ini saya melihat semangat yang menggebu-gebu dari Bapak tour leader kita, dari Bapak tour guide kita, dari saya boleh berkenalan dengan gembala-gembala di sini ya. Terima kasih banyak buat semuanya itu. Oke, saya sangat bersyukur bisa ada dalam grup ini. Kita boleh berjalan bersama. Sungguh luar biasa. Kita boleh rasakan seperti yang saya saksikan. Saya mengalami suatu hal yang luar biasa. Saya dipijiti Tuhan kaki saya. Sungguh. Kalau saya bilang, karena di pesawat saya merasakan sakit sekali kaki saya. Tapi setelah turun dari pesawat, luar biasa. Saya sampai hari ini kaki saya tidak merasakan sakit. Begituan itu yang sangat luar biasa yang saya boleh rasakan. Dan saya boleh katakan bahwa kaki saya sudah disembuhkan. Satu hal yang membuat saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan satu keteguhan hati di hati papa saya, walaupun dia baru beberapa tahun ini mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, dan bersyukur saya selalu bilang sama papa, apa yang Tuhan buat tuh baik. Jadi papa jalani aja kemo ini, dan puji Tuhan selama kemo dijalankan kondisi papa begitu bagus. Jesus has set me free, and I'm free indeed. I will give you praise with everything I am. I'll praise whatever may come. Kalau sampai di Turki, kita ke Tahrir Square, biasanya diajak oleh grup ke Tahrir Square. Taksim Square adalah kota baru di Turki. Kota lamanya Old City. Nah, kita bisa mampir ke ini, Faruk Gulugos. Ini salah satu yang enak untuk makan, yaitu Kurnevi. I am covered by your grace. My heart is grateful, forever thankful. 'Cause Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed. I will give you praise with everything I am. I'll praise whatever may come my way. You have won the victory. I will give you praise with everything I am. I'll praise whatever may come my way. You have won the victory. You set me free. Sedang ada di kota Istanbul, di mana kita akan naik feri untuk mengelilingi Bosporus, selat di mana antar dua benua Eropa dan Asia. Kita bisa melihat bahwa kapal ini cukup bisa menampung banyak grup, tapi khusus untuk grup kita bisa nikmati secara private. We are free, and we are free, and we have the victory. Mata uang daripada Turki adalah lira, yang kita bisa gunakan untuk berbelanja ataupun membeli barang. Bahkan kalau kita nggak bawa Turkish lira, kita bisa menggunakan euro atau US dollar. Nah, di sini biasanya kita bisa menikmati makanan Indonesia juga, di kota Istanbul khususnya. Kalau di luar kota Istanbul tidak bisa,
bahkan juga bisa makanan Chinese. Grup-grup Indonesia lumayan kalau di kota Istanbul bisa menikmati makanannya. Tapi kalau udah di luar kota Istanbul, jelas kita harus belajar tuh makanan-makanan lokal. Dan rata-rata di sini tempat-tempat yang dikunjungi pun cukup menarik. Yang seperti kita bisa lihat dan telusuri, yaitu 7 jemaat, kemudian Hierapolis, Kapadokia. Dan itu menjadi ikoniknya. Bahkan kalau di bulan Maret, April, kota Istanbul terkenal dengan Tulip Festival. Tulip Festival. Nah, saat ini kita sedang mau menikmati, yaitu peserta sedang menari di atas kapal. Mari, let's go. I've made, I'm laying down. All that I hold dear, my many crowns. I have tasted and seen of your great love. You satisfy me. You satisfy. Impact People, saat ini kita bisa melihat bahwa di belakang saya adalah Hagia Sophia, sebuah gereja yang tadinya tempat beribadah sekarang berubah menjadi masjid. Sebelum masjid jadi museum. Nah, waktu jadi museum, Hagia Sophia ini masuk bayar, sehingga kami nggak perlu ngantri dan di dalam pun nyaman untuk ambil foto. Tapi sejak jadi masjid, kemudian sekarang digratiskan, membuat akhirnya semua dari sana bisa mulai ngantri kayak ulang. Ini setelah pandemi. Nah, sampai sini, sampai ke sana. Hagia Sophia ini Bapak Ibu, artinya apa? Hagia Sophia artinya kebijaksanaan suci. Ini peninggalan Romawi tertua yang ada di Konstantinopel, di Istanbul. Tertua. Hour awake, be near me. Oh God, yeah. Though I've tasted and seen of your great love, show me your glory. Show me your Yes, kita pagi hari ini sebelum ke bandara di hari terakhir tanggal 13, udah di hari ke-13 kita mampir ke mall namanya Zoru Center. Mall ini ada mall-mall barang-barang branded seperti Louis Vuitton, kemudian Prada, Burberry, kemudian juga Rolex dan sebagainya di lantai dasar, dan di bawah itu seperti Zara, H&M, dan lain sebagainya. Kita bisa biasa grup-grup Indonesia suka sekali dengan mall. Leave me astounded, leave me amazed. Show up your glory, let heaven invade. We're waiting with worship, we're waiting with praise for your. Kita kesampaian makan es krim Godiva. Nanti kita bisa melihat beberapa coklat-coklatnya yang cukup dikenal. Open up heaven's door. We're waiting.
Ya. Pak. Ayo. Salam buat Eni. Ya, thank you Bang. Selamat berkati. Luar biasa. Yes. Bang Ferry, hati-hati di jalan. Bro, kita masih sama-sama keluar ya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Tuhan berkati. Salam buat Bagikan Bu Eni. api terus ya. Ya, terima kasih Pak. Mari.